Bapak Ibu, kita belajar sama-sama ya. Saya cuma mau sharing sama Bapak Ibu semua, belajar dari pengalaman ya. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Saya cuma minta tolong sama Ibunda, Ayahanda, fokus cuma 20 menit aja. Saya kasih tahu resepnya, Bapak Ibu untuk duduk di bangku pada tanggal 22 November. Bapak Ibu untuk duduk di bangku pada tanggal 22 November. Acara Convention Jakarta, Bapak Ibu duduk di bangku diamond. Setidaknya minimalnya yang posisinya silver duduk di bangku platinum. Yang gold malam hari ini hadir, yang silver yang hari ini hadir, diusahakan mempersiapkan diri untuk duduk di bangku diamond di tanggal 22 November di Jakarta. Ya. Nah, malam hari ini saya sharingkan sedikit supaya Bapak Ibu punya bekal untuk menuju tanggal 22 nanti, ya. 22 November Anda afirmasikan, Bapak Ibu afirmasikan bahwa Bapak Ibu duduk di bangku diamond, Bapak Ibu, ya. Duduk di bangku diamond. Saya hari ini Bapak Ibu ya, saya sharingkan pengalaman saya 3 pekan. Pengalaman 3 pekan saya membangun, saya tes, saya coba, ternyata aura itu masih ada. Energi itu masih ada. Ternyata peluangnya masih terbuka lebar. Jadi materi yang saya malam hari ini kasih sama Ibunda itu bukan materi uji coba. Tapi saya sudah coba 3 minggu ke belakang atau 3 pekan ke belakang. Saya sudah coba 3 pekan ke belakang dan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, tercipta 2 gol. Dalam waktu 3 minggu kami geber, tercipta 2 gol. 1 di Lombok, 1 di Jakarta, Depok. Tercipta 2 gol. Metode ini Bapak Ibu. Metode ini dan ini gulungannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau terapkan, saya kasih waktu 1-2 menit karena saya tidak pakai slide. Bapak Ibu silahkan catat, siapkan pulpen. Saya kasih waktu 1-2 menit, Bapak Ibu siapkan pulpen, Bapak Ibu silahkan catat. Metode ini sudah saya praktekkan selama 3 pekan. Ya, sudah 3 pekan, tercipta 2 gol, 1 dari Kota Lombok, 1 dari Jakarta, Bapak Ibu. Jadi bukan uji coba ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya metode sendiri nggak apa-apa, jalankan saja ya. Silahkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak harus ya, tidak harus mengikuti cara saya, tidak harus ya. Ada cara teman-teman semua, pakai aja nggak apa-apa. Kita coba aja semuanya. Tapi Bapak Ibu silahkan nanti praktekin mana yang lebih baik ya. Tidak harus mengikuti saran saya. Saya ulang, tidak harus Bapak Ibu, tidak mutlak. Hanya sebagai bahan perbandingan. Hanya sebagai metode yang nanti Bapak Ibu coba, kalau cocok jalankan. Ya, kalau cocok jalankan. Pertama Bapak Ibu, saya sharingkan. Pertama ya, sudah siap kertas sama pulpennya. Wah, itu Mas Denny Platinum ada di sini, Platinum. Apa kabar Platinum? Selamat ya. Platinum yang sudah qualified. Bapak Ibu, Platinum yang sudah qualified. Platinum yang sudah qualified itu ada Bu Yuli, sudah qualified. Bu Yuli dari awal, Bu Yuli sudah qualified dari awal. Mas Denny sudah qualified dari awal ya. Terus ada beberapa lagi platinum. Wah, platinumnya keren-keren sekarang. Keren-keren platinumnya. Platinumnya tangguh-tangguh. Ya, platinumnya tangguh-tangguh Bapak Ibu ya. Jadi, saya sharingkan ada 2 pilar. Ada 2 pilar. Nah, pilar pertama Pak Hardi apa? Pilar pertama menyerang. Ya. Menyerang. Ini wajib. Kalau dalam bisnis namanya newcomer. Newcomer, customer baru. Ya. Customer baru Bapak Ibu harus buat. Harus konsisten buat customer baru. Artinya calon prospek, calmit atau disebut dengan calmit, menyerang. Nah, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ronaldo jago bawa bola, Messi jago bawa bola, tapi kalau back belakangnya nggak kuat, jebol gawangnya. Tetap klubnya kalah. Ya, tetap klubnya kalah. Berarti harus ada poin yang kedua. Apa dia Pak Hardi?
bertahan. Nah, defensif dan ofensif, menyerang dan bertahan. Menyerang harus dilakukan secara konsisten. Konsisten. Bapak Ibu, lakukan penyerangan secara konsisten dan terjadwal. Untuk para gol, untuk para platinum, harus latihan, bikin jadwal telekonferensi rutin. Tentukan jamnya. Pak Hardi, kenapa harus telekonferensi? Kenapa nggak Zoom? Bapak Ibu, Zoom tetap ada. Zoom tetap ada pelaksananya di hari Kamis dan hari Senin. Tetap ada Zoom. Kenapa harus ada telekonferensi? Karena kalau di daerah itu biasanya handphonenya nggak kuat. Namanya orang, maaf ya Bapak Ibu, maaf. Orang kampung kadang-kadang sinyalnya nggak kuat. Jadi nggak kuat menahan, ya, nggak kuat menahan sinyal. Jadi berarti kalau gitu gimana Pak Hardi? Bapak Ibu lakukan telekonferensi calon mitra rutin, bikin jadwal, ya, bikin jadwal. Alhamdulillah selama 3 pekan saya praktekin sudah ada kurang lebih 9 grup telekonferensi. Sekali telekonferensi 32 orang kali 9 berapa ratus. Dan itu terbukti ampuh. Terbukti seluruh Indonesia. Hari ini aja yang laporan closing Bapak Ibu, hari ini aja yang laporan closing itu puluhan di grup saya. New kamar baru. Terus yang kedua apa Pak Hardi? Bertahan. Pak Hardi kenapa harus bertahan? Lakukan jadwal pembinaan telekonferensi rutin kepada ring 1 dan ring 2. Saya ulang, lakukan telekonferensi rutin kepada ring 1 dan ring 2. Kenapa leader Bapak Ibu lari? Kenapa leader Bapak Ibu lari? Kenapa leader Bapak Ibu ngerjakan bisnis yang lain? Karena ada selah di pikirannya. Saya ulang, ada selah di pikirannya, ada pikirannya yang kosong. Ada pikirannya yang kosong untuk memikirkan bisnis yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu bikin jadwal telekonferensi pembinaan 1 hari sekali, jadwal prospek 1 hari 2 kali, itu nggak ada celah untuk mitra kita diam. Leader kita diam Bapak Ibu, itu nggak ada. Nggak akan terjadi. Kemarin-kemarin kenapa terjadi? Karena mereka vakum. Karena mereka berdiam diri, bingung harus ngapain. Saya sudah lakukan 3 pekan, itu gulungannya luar biasa Bapak Ibu. Sekarang ada platinum di sini. Saya ada platinum. Dia sudah bikin grup sendiri, sudah bikin telekonferensi sendiri, sudah bikin jadwal Zoom. 1 hari 2 kali Zoom-nya. Jadwalnya 1 hari 2 kali Zoom-nya Bapak Ibu. Telekonferensinya rutin Bapak Ibu. Zoom-nya sehari 2 kali. Orangnya ada di sini. Ya, platinumnya ada di sini. Namanya Bunda Yuli. Mana orangnya? Buka mute-nya. Bener nggak sih? Bunda nggak usah lihat gambar nggak apa-apa. Bener nggak? Grupnya Bunda Yuli. Ya, selamat malam Pak Hardi dan teman-teman semuanya. Saya mau tanya, apakah benar Bunda Yuli bikin jadwal Zoom 1 hari 2 kali? Iya, betul Pak. Jadwal yang sudah terkonsep sehari 2 kali dan kalau pagi pembinaan bersama tim inti, Pak. Wow, Bapak Ibu dengar ya? Jadi tidak ada tim intinya Bunda Yuli itu memikirkan bisnis A, bisnis B, bisnis C. Rata-rata ring 1 mereka yang ada di pikirannya adalah komunikasi sama upline, komunikasi sama leader aktif. Jadi nggak ada bengongnya itu leader. Ya, malam hari ini saya sharingkan sama Bapak Ibu, nanti saya kasih ilmunya. Saya sharingkan, Bapak Ibu pesan saya 1, ya. Setelah Bapak Ibu dapat ini, Bapak Ibu praktekin. Itu Bunda Yuli 1 hari 2 kali Zoom-nya, ya. Terus ada leader saya kemarin baru jadi gol. Kita gulung telekonferensi, jaringannya seluruh Indonesia. Namanya Pak Wahyudi. Pak Wahyudi bisa dibuka mute-nya Mas Rido, biar Bapak Ibu punya gambaran. Oke. Pak Wahyudi telekonferensi 1 hari berapa kali calon mitra? Iya Pak. Ya, Pak Wahyudi calon mitra telekonferensi 1 hari berapa kali? Ada 2 kali, Pak. Pagi 2 kali telekonferensi? Iya. Oke, pembinaan berapa kali? Pembinaan 1 kali. 1 kali. Oke, Bapak Ibu. Pak Wahyudi gabung sudah berapa lama? Kurang lebih 1 bulan ini, Pak Adi.
1 bulan. Peringkatnya apa sekarang? Alhamdulillah sudah gol sekarang. Tuh, Bapak Ibu, oke ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini saya cerita sama Ibunda Ayahanda. Oke, makasih Pak Wahyudi. Bapak Ibu, saya cerita sama Ibunda Ayahanda semua 1 bulan gol. Beliau sekarang konsisten bikin acara telekonferensi dengan saya. Dia panggil saya rutin setiap pagi. Itu 2 kali sehari. Untuk calon mitra, penyerangan. Dan bertahannya dia telekonferensi rutin. Ada Zoom. Zoom hari Sabtu dan hari Rabu. Hari Selasa dan hari Jumat. Jadi Bapak Ibu penyerangannya begitu masif. Kenapa Pak Hardi? Karena kami menyiapkan 22 November kami harus duduk di bangku yang teristimewa Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada ring 1, ring 2, ring 3 bengong. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Itu yang namanya ada satu lagi. Ada satu lagi. Namanya Bunda Sophie. Bunda Sophie bikin telekonferensi rutin sama saya jam berapa Bunda Sophie? Saya rutin telekonferensi jam 10 untuk grup saya, jam 2 untuk nasional, jam 4 untuk nasional. Termasuk di dalamnya dengan 3 kali telekonferensi itu 3 kali mitra saya hadirkan. Bawa calon. Wow. Bawa calon mitra. Bapak Ibu dengar ya. Bapak Ibu dengar ya. Timnya bergerak masif. Bunda Sophie timnya bergerak masif Bapak Ibu. Kenapa? Telekonferensi 1 hari 3 kali. Belum lagi Bapak Ibu, Zoom nasional yang diselenggarakan dengan SGR Academy hari Senin dan hari Kamis, hari Sabtu dan hari Rabu, hari Selasa dan hari Jumat. Bapak Ibu, nggak ada kesempatan tim kita mikirkan bisnis yang lain. Loh, memang kenapa Pak Hardi? Telekonferensi begitu kuat? Karena kalau di daerah sinyal itu nggak kuat Bapak Ibu untuk Zoom. Jadi makanya harus telekonferensi. Kalau yang kuat ikut Zoom, yang nggak kuat telekonferensi. Segitunya. Iya. Masa iya? Iya. Kenapa? Karena saya tahu bisnis ini 2% omset dunia Bapak Ibu. Bapak Ibu makan omset orang India. Bapak Ibu makan omset orang China Bapak Ibu. Penduduk terbesar di dunia sedang bergerak masif. Anda mau diam Bapak Ibu, orang lain bergerak. Saya ulang, Bapak Ibu diam, orang lain bergerak Bapak Ibu. Orang China, orang India, omsetnya lagi gila-gilaan Bapak Ibu. Kalau gitu gimana Pak Hardi? Kami harus kerja cerdas. Kami tidak boleh menyerah. Kenapa Pak Hardi? Kenapa nggak boleh menyerah? Saya udah mulai. Bapak, Ibu, Ayahanda, Abang, Kakak sudah ditakdirkan di kedua tangan kita ini. Di kedua tangan kita ini menggenggam nama bisnis internasional. Saya Yuli, pembisnis internasional. Saya Hardi, saya Agung Budiarta. Di tangan saya bisnis internasional. Saya Hebron. Di tangan saya ditakdirkan oleh Tuhan jadi bisnis internasional. Saya pembisnis internasional. Di tangan saya ada 2%, maka saya harus berjuang Bapak Ibu. Maka pantang untuk saya untuk mundur Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih itu buat saya. Saya ulang, Tuhan sudah kasih itu buat kita. Tuhan sudah kasih itu buat Anda. Bahwa Anda ditakdirkan jadi pembisnis internasional. Pak Hardi, kalau gitu Pak Hardi, ini kan bisnis jangka panjang. Nanti rontok nggak jaringan kita? No Bapak Ibu, nggak ada. Malam ini saya bahas. Capek Pak Hardi mulai dengan $10. Nggak ada lagi $10. Kita nggak ngomong $10. Ngomong $10 di ruangan formal. Ya, ngomong $10, ngomong bonus metrik itu di presentasi formal, di ruangan terbuka. Artinya di formal. Boleh Bapak Ibu ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau saat prospek, karena bahasa ini dipakai untuk orang yang nggak suka sama live good. Ya, saya ulang. Bahasa ini dipakai untuk orang yang nggak suka sama live good. Bahkan ada yang bilang begini nih. Sampai kayak gini Bapak Ibu. Jangan gabung di live good. Loh, kenapa? Ngenakin orang di atas. Dia kata begitu Bapak Ibu. Kalau yang diajak ngomong orangnya cerdas, nggak ditelen.
Tapi kalau yang diajak ngomong IQ-nya rendah, ditelan mentah-mentah. Nah, cuman rata-rata orang Indonesia berpikirnya kurang cerdas, Bapak Ibu. Begitu dapat ditelan sama dia. Ah, nggak mau. Terus apa lagi? Nanti jaringanmu rontok. Nanti kamu nggak punya income. Pangkatmu jenderal, gajinya kopral. Nggak ada itu, jaringannya rontok. Nggak ada bonusnya. Bisnisnya nggak ada bonusnya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, kalau nggak ada bonusnya, saya orang pertama meninggalkan Livegood. Nggak perlu orang itu. Saya ulang, kalau nggak ada bonusnya, saya orang pertama yang meninggalkan Livegood, Bapak Ibu. Masa iya, Pak Ardi? Iya, iyalah, say. Kalau nggak ada, ngapain gua kerjain? Ya kan, buang-buang waktu. Udah gitu kadang-kadang ada yang komplain sama kita. Nggak dapat bonus bayarannya nggak gede, ngapain? Kalau Bapak Ibu dengar kayak gitu, nanti ke depan udah nggak ada, Pak. Terus gimana caranya, Pak Hardi? Bapak Ibu, saya sharingkan. Ya, saya sharingkan. Livegood ini kan bisnis jangka panjang. Livegood ini bisnis untuk 10-20 tahun akan datang. 30 tahun akan datang. Berarti mental kita, orang yang kita ajak harus kuat. Jangan mentalnya mental tempe. Kalau orangnya mental tempe, kalau pondasinya nggak kuat, kalau pondasinya lembek, itu rumah rubuh. Organisasi kita nggak kuat, Bapak Ibu. Lebih baik Anda ceritakan dari sekarang. A, A, B, B, dan C, C. Udah, you mau jalan. Kalau nggak, ya udah nggak usah. Bapak Ibu jangan takut kehilangan omset. Ya, Bapak Ibu jangan takut kehilangan omset. Kenapa saya bilang demikian? Karena bisnis kita adalah bisnis jangka panjang. Berarti harus punya mental yang kuat. Harus punya nyali yang besar. Kalau dia mentalnya mental tempe, begitu dihajar sama investasi, begitu diajar dengan bisnis BO 1%, 2%, kelepek-kelepek dia, Bapak Ibu. Karena ini bisnis jangka panjang, bangun bisnisnya dengan mental yang kuat. Bangun bisnisnya dengan pondasi yang kuat, Bapak Ibu. Sekarang saya mau dialog. Saya mau dialog. Kalau saya bangun rumah, pondasinya nggak kuat, kira-kira apa yang terjadi dengan rumah saya? Roboh, Pak. Roboh, Pak. Apa toh, Bu? Oke, Bu Yuli. Apa Bu Yuli? Bu Yuli? Aduh, dengerin, coba dengar dong. Saya mau dengar Bu Yuli ngomong. Runtuh seruntuh-runtuhnya rata dengan tanah, Pak Hardi. Oke, siap. Kehujanan kepanasan, Pak Hardi. Ya, berarti Bapak Ibu next. Bunda, makasih. Oke, Bapak Ibu, saya mau sharingkan sama Bapak Ibu, Pak, malam hari ini, kita harus punya pondasi yang kuat, ya. Karena bahasanya di lapangan, bahasanya orang di lapangan di luar sana, loh itu udah banyak, Bapak Ibu, banyak banget. Justru malam hari ini saya kasih senjatanya, biar nggak runtuh ya. Saya kasih senjatanya, Bapak Ibu. Saya kasih senjatanya dan tidak ada lagi kalau nanti ngomong, Pak, penjelasan bonus metrik, silahkan jelaskan. Nggak apa-apa, jelaskan. Tapi pada saat prospek, Bapak Ibu nggak usah bahas itu. Bahasnya cuma 3. Saya ulang, pada saat kita prospek, kita cuma menjelaskan 3 poin. Berapa poin, Bu Ireng? 3, Pak. 3 ya, 3 poin. 3 kata kunci. Bapak Ibu pegang 3 kata kunci ini. Kata kunci pertama. Gabung 850.000 satu toko. Sekali seumur hidup. Ya. Boleh lebih dari 1 toko. Boleh 2, boleh 3. Nggak apa-apa. Ya. Untuk anak, kalau mampu ya Bapak Ibu, kalau mampu. Pegang kata-kata ini Bapak Ibu. 3 kata sakti. 3 kalimat sakti yang Bapak Ibu bisa pakai. Pada saat prospek. Pada saat prospek. Ya. Pada saat mengclosing orang, 3 kalimat sakti ini dipakai. Yang pertama, kalimat sakti yang pertama, gabung 1 toko 850.000 sekali seumur hidup. Ada kalimatnya sekali seumur hidup. Boleh 2 toko, boleh 3 toko, sekali seumur hidup. Pak, saya mampunya 3 toko, nggak apa-apa 3 toko. Pak, saya mampunya 1 toko, silahkan 1 toko saja. Ya. Terserah, itu relatif. Sekali seumur hidup. Nah, kata kunci sekali seumur hidup ini harus dipakai Bapak Ibu. Karena kata kunci ini kadang-kadang orang jadi takut karena gara-gara kata.
Orang jadi takut cuman gara-gara kata. Contoh, 170.000. Ah, itu disebabin. Yang dia kata rantak rontok. 170.000 jaringanmu rontok. Nggak ada lagi Bapak Ibu, ya. Gara-gara kata. Maka kita balik. Kita buat senjata baru di lapangan dengan kata begini. 850.000 sekali seumur hidup. Tidak mengeluarkan uang dari kantong lagi. Sekali seumur hidup. Boleh lebih, kurang jangan. Boleh lebih satu toko, kurang tidak. Karena satu toko 850. Sekali seumur hidup. Satu. Yang kedua. Bantu 4 orang sekali seumur hidup. Boleh lebih, kurang jangan. Saya ulang. Bantu 4 orang sekali seumur hidup. Boleh lebih, kurang jangan. Sekali seumur hidup. 4 orang. Loh, memang kenapa harus 4 Pak Hardi? Kenapa tidak satu saja? Kalau satu nggak bisa peringkat diamond. Kenapa nggak 2? 2 juga nggak bisa peringkat diamond. Nggak bisa untuk peringkat diamond. Nggak bisa dapat 2% omset dunia. Tapi kalau 3, kalau 4 bisa. Nah, kenapa harus 4? Karena bila mana 3 tidak terjadi, ada safe volume. Saya ulang. Bila mana 3 tidak terjadi, ada 1 safe volume yang bisa mengcover untuk Bapak Ibu duduk di bangku platinum. Ya, ini dicatat Bapak Ibu. Ya, kenapa harus 4? Bantu 4 orang, boleh lebih, kurang jangan. Sekali seumur hidup. Kata-kata sekali seumur hidup harus dimunculkan. Ya. Bantu 4 orang sekali seumur hidup. Boleh lebih, kurang jangan. Itu poin kedua. Poin ketiga. Ketika Bapak Ibu bantu 4 orang, Bapak Ibu punya bonus $100. $100 itu untuk ongkos menuju diamond selama 1 tahun. Saya ulang, poin ketiga. Ketika Bapak Ibu bantu 4 orang, maka Bapak Ibu punya bonus $100. Hanya $100 itu ongkos Bapak Ibu menuju diamond selama 1 tahun. 3 kata kunci ini. Selesai. Bapak Ibu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tidak seperti debit kolektor. Jangan jatuhkan dirimu sebagai penagih utang. Jangan jatuhkan harga dirimu sebagai debit kolektor. Kita ini pembisnis internasional. Kita ini pengusaha internasional. Jangan nguprak-nguprak $10. Jatuh harga diri kita, Bapak Ibu. Oke? Kalau dia nggak mampu bantu 4 orang, jangan gabung di Live Good. Karena nanti pondasinya tidak kuat. Saya ulang, kalau dia nggak mampu bantu 4 orang karena pondasinya nggak kuat, nanti rubuh Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, dari poin pertama, poin kedua, poin ketiga, ada nggak ngomong $10? Bu Ira? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau duplikasi ini berjalan 4, ini 150, 150, 150, 150, tanpa peringkat. Apa peringkatnya yang ngajak? Ya, Bapak Ibu, saya ulang. Si Anda main duplikasi seperti tadi. Kalimatnya sama seperti tadi. A bantu 4, B bantu 4, C bantu 4, D bantu 4, dan duplikasi. Ini jadi 150, jadi 150, jadi 150, jadi 150. Apa peringkat Anda? Platinum, Pak. Platinum itu bonusnya sebulan 5-10 juta Bapak Ibu. Sesimpel itu, sesederhana itu, pakai 3 kata kunci tadi. Yang pertama, gabung 850 sekali seumur hidup. Yang kedua, bantu 4 orang, boleh lebih, kurang jangan. Yang ketiga, $100 pertama ongkos selama 1 tahun menuju diamond. Anda 1 tahun passive income setiap bulan. Saya ulang, Anda 1 tahun passive income setiap bulan. Tidak ada di grup tuh ngomong nguprak-nguprak bayar $10, bayar $10. Itu nggak ada Bapak Ibu. Dan nggak ada lagi. Kenapa? Karena kata-kata $10 itu dijadikan oleh kompetitor kita, dijadikan lawan-lawan kita, lawan-lawan Live Good untuk nyerang Live Good.
Kalau ketemu dengan orang yang mentalnya lembek, langsung down mentalnya. Bahkan tadi pagi ada laporan tuh, chattingnya apa? Pak, gara-gara ada salah satu upline saya ngomongnya itu, saya ngundang calon prospek, Pak. Habis itu calon prospek saya undang telekonferen. Begitu undang telekonferen, yang ngomong itu ngomong $10. Langsung diblokir, Pak, nomor saya katanya. Langsung diblokir, Pak, katanya. Kenapa? Karena saking takutnya mereka dengan $10, Bapak Ibu. Saking takutnya. Padahal mereka kalau mau buka jubahnya, mau belajar, $10 itulah yang kaya. Tapi karena dia sudah takut duluan, jadi mental takutnya tuh terlalu berlebihan. Kita bikin takutnya jadi berani. Gimana caranya? Bantu 4 orang, boleh lebih kurang jangan. Sekali seumur hidup. Yang ketiga, $100 bonus pertama untuk ongkos menuju Diamond selama 1 tahun. Pak, bagaimana kalau saya punya bonus minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat? Ambil buat makan pecel lele sama pecel ayam. Ajak istrinya jalan-jalan, ajak anaknya jalan-jalan ke mall. Bonus kelima, silakan pakai. Tuh kayak Bunda Yuli jalan-jalan sama suaminya ke Magelang, bolak-balik Jakarta Magelang. Ya kan, nggak mikirin bensin, nggak mikirin konsumsi, bahkan raktirin timnya. Kenapa? Karena bonusnya banyak. Ya kan? Pak Hardi, kalau gitu bonus pertama doang. Iya, bonus pertama $100 ongkos menuju Diamond. Mutlak tidak boleh diambil. Kalau gitu ada nggak ngomong $10? Nggak ada. Pada saat prospek tidak ada ngomong $10. Pada saat prospek lo ya, pada saat prospek tidak ada ngomong $10. Pondasinya kuat. Kenapa? Karena duplikasi 4. Bantu 4 orang seumur hidup sekali. Bantu 4 orang seumur hidup sekali. Boleh lebih kurang jangan. Pak, saya nggak punya 4 orang. Lele, say. Teman sekolahmu itu loh lebih dari 50. Teman kerjamu itu lebih dari 30 orang. Saudaramu lebih dari 100 orang. Jangan jatuhkan harga dirimu, kawan. Ayo Bapak Ibu, ya kan? Ini kadang-kadang teman-teman mentalnya udah down duluan aja. Pak, dia nggak mampu, mampunya cuma 1 atau 2 orang. Ye, lu nggak lihat teman sekolah lu, bro? Ya kan? Iya, lu nggak lihat teman sekolah, teman kerja, ya kan? Bapak Ibu, jangan hinakan diri kita. Jangan injak-injak harga diri kita, Bapak Ibu. Kita ini orang hebat loh, Bapak Ibu. Bantu 4 orang saja. Ya kan? Bantu 4 orang. Boleh lebih kurang jangan. Seumur hidup cuma sekali. 4 orang. 4 orang seumur hidup cuma sekali. Boleh lebih kurang jangan. Udah begitu doang selesai. Hanya itu kata-katanya. Saya ulang ya kata-katanya. 3 kalimat sakti pada saat prospek. Gabung 850.000 1 toko. Boleh lebih 2 toko nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau mampu. Yang kedua, bantu 4 orang boleh lebih kurang jangan. Seumur hidup sekali doang. Bantu 4 orang boleh lebih kurang jangan. Yang ketiga, $100 pertama untuk ongkos menuju Diamond 2% omset dunia. Pak Hardi, emang kenapa harus ada $100? Orang lu di luar sana kerja berangkat pagi pulang sore. Tiap bulan lebih dari $100 dilakonin Bapak Ibu. Ya kan? Mau jadi Diamond, modalnya cuma $100. Itu pun bukan uang kantong pribadi. Nggak mau juga, ya kebangetan Bapak Ibu. ya, simple kan? Simple, sederhana. Lakukan telekonferen pagi 2 kali. Zoom, kalau mampu Zoom silakan Zoom. Bikin grup masing-masing. Kalau saya masih kosong, panggil saya nggak apa-apa, saya siap. Wong juga kadang-kadang kalau pagi itu saya yang ngisi Bapak Ibu. Ya, Pak Hardi udah dipraktekin, sudah. Gue udah praktekin, ya. Gue udah praktekin, pakai metodenya itu. Apa? Saya ulang. Gabung 850.000 sekali seumur hidup. Ini harus diomong nih, supaya kadang-kadang telinga dia itu langsung kita bisikin tuh. Kita tiup, gitu. Kita tiup, kita bisikin kalimat-kalimat yang lembut dan enak. Sekali seumur hidup, 850.000. Boleh lebih 2 toko nggak apa-apa kalau punya uang. Yang kedua nih, bantu 4 orang boleh lebih kurang jangan.
Sekali seumur hidup. Sekali doang seumur hidup, say. Lu teman sekolah lu seabrek-abrek kan? Teman kerja cuma 4 orang. Yang ketiga, $100 bonus pertama. Bonus pertama doang. Nanti bonus kedua ambil. Bonus ketiga ambil. Bonus keempat ambil. $100 bonus pertama, ongkos menuju 2% omset dunia. Ongkos menuju diamond. Jadi modal untuk jadi diamond hanya $100. Nah, pada saat om sharing di hotel atau di rumah, baru jelaskan bonus metriknya. Metriknya begini. Nah, gitu. Ya. Jadi pakai 3 kalimat sakti. Gabung 850 sekali seumur hidup. Bantu 4 orang boleh lebih kurang jangan. Sekali seumur hidup. Ketika punya bonus. Yang ketiga, ketika punya bonus $100, ongkos menuju diamond. $100 selama 1 tahun. Ongkos menuju diamondnya cuma $100, Bapak Ibu. Pak Hardi, kenapa harus kita geber? Karena waktunya sudah menunggu tempatnya di sana tanggal 22 November. Anda wajib jadi diamond. Orang yang ada di ruangan Zoom ini, Anda wajib jadi pemenang. Bangku itu harus didominasi oleh grup Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu lakukan duplikasi sehingga tim kita tidak ada kesempatan mikir bisnis A, bisnis B, bisnis C. Simple kan? Mudah, cuman 3 pakai kalimat sakti ini. $100 sekali doang selama 1 tahun, ongkos menuju diamond. Ya, yang ketiga. Yang kedua, bantu 4 orang boleh lebih kurang jangan, sekali seumur hidup. 850 sekali seumur hidup, keluarkan biaya, udah nggak ada lagi. Selesai. Sesimpel itu. Pak Hardi, kenapa harus 4 orang? Karena pondasi bisnis kita harus kuat. Bisnis kita harus kuat, maka kita harus dapat orang-orang yang mampu bantu 4 orang. Sekarang saya mau tanya, Bu Ireng tuh prospek sudah berapa orang yang bergabung sama Bu Ireng? Lebih dari 6. Lebih dari 6. Artinya kalau pakai duplikasi ini bisa nggak? Bisa banget, Coach. Bisa banget. Ya. Simple nggak menurut Bu Ireng? Simple banget. Ya. Ada nggak kata-kata ngomongin $10 atau jaringannya rontok? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Nggak Betul. ada. Ya. Kalau ketemu orang yang ekonominya menengah ke atas, sampaikan, nggak apa-apa. $140 nggak apa-apa. Tapi kalau ekonominya menengah ke bawah, 850.000 sekali seumur hidup, bantu 4 orang boleh lebih kurang jangan, $100 ongkos menuju diamond. Bulan kedua, bulan ketiga Bu Ireng nagih nggak $10 sama mereka? Bayar bro, bayar $10, nanti jaringannya rontok. Bakal begitu nggak? Nggak. Ada nggak kalimat itu lagi nanti? Bulan ketiga, bulan keempat? Nggak, karena udah bayar. Nggak ada. Sekali kerja untuk berapa? 1 tahun. 1 tahun. 1 kali kerja untuk 1 tahun, Bapak Ibu. Dan tim kita berkesempatan untuk jadi diamond. Saya ulang. Bu Ireng stay. Bu Ireng bantu A, bantu B, bantu C, bantu D. A jadi 150 tanpa peringkat. B 150 tanpa peringkat. C 150 tanpa peringkat. D 150 tanpa peringkat. Apa posisi Bu Ireng? Platinum. Oke, jelas? Jelas. Katam? Khatam. Oke, deal. Jadi platinum simple nggak kalau jadi platinum? Simple. Simple. A 150, C 150, D 150, D 150. Jadi platinum. Simple. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak harus dipakai ilmu ini, ya. Bapak Ibu tidak harus dipakai. Cuman kenapa saya terapkan ini? Kenapa saya pakai metode ini? Karena di lapangan itu ngomongnya gini. Jangan gabung di Live Good, nggak ada duitnya. Lah kalau nggak ada duitnya, gua orang pertama ninggalin Live Good. Ya, terus nanti jaringannya rontok lah. Kami ini loh pemimpin. Agung Budiarta itu pemimpin. Pak Hebron itu pemimpin. Bu Yuli itu pemimpin. Pak Ahmad Sodik itu pemimpin. Mas Denny itu pemimpin.
Kami sudah jadi target kami untuk jadi diamond Bapak Ibu. Apapun caranya, apapun jalannya akan kami tempuh. Itu leader-leader Gorontalo Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin hebat. Sekarang bergerak masif mereka. Mereka rutin, konsisten bikin acara Bapak Ibu. Ya, polanya mereka sudah lakukan. Bapak Ibu lakukan offline dan online dengan pola hanya sesimpel itu. 3 kalimat sakti untuk prospek. Selesai. Oke, Bu Ireng ke gambar? Ya. Ke gambar? Ya, tergambar. Oke. Sekarang saya tanya, kalau di sini 150 A, B 150, C 150, di sini 100. Apa peringkat Bu Ireng? Platinum tetap. Platinum. Ya, platinum Bapak Ibu. Platinum ya. Oke Bapak Ibu, maafin saya, Bapak Ibu tidak harus mengikuti cara saya ya. Tidak harus. Bapak Ibu silakan pakai cara yang lain. Saya hanya menceritakan pengalaman saya. 3 pekan yang lalu terjadi 2 gol di jaringan saya, di tim saya, dengan konsisten lakukan itu.